Selamat siang dan semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Kembali lagi dengan saya Inge, Saya Wahyu, di Bakso Kafama, TikTok, TikTok. Untuk kali ini kita akan membawakan podcast dengan tema Kerja atau Kuliah atau Kuliah dan Kerja. Yang hari ini kami sudah bersama dengan narasumber. beliau adalah Budian, seorang mahasiswa dan juga guru di Skafama. Halo Budian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya Bu. Baik, luar biasa. Kalau boleh tahu kesibukan Budian dari ini apa? Saya lagi sibuk mengajar, di samping itu saya kuliah. Untuk kesibukan Budian kali ini kan mengajar sama kuliah dulu. Bagaimana sih cara Budian mengatur waktu antara kuliah sama kerja biar seimbang? Kalau kuliah dan kerja, yang pertama waktu ngambil mata kuliah itu dipastikan nggak tabrakan dulu dengan jadwal kerjanya. Nah kalau di sini kan sudah tahu kerjanya dari pagi sampai siang, otomatis kuliah yang diambil itu harus dari jam 1 pagi sampai jam 5. Paginya ngajar, siangnya sampai sore kerja. Kenapa Budian memilih jurusan farmasi? Ya, jadi awalnya itu sebenarnya nggak kepikiran sampai jauh farmasi itu nanti bakal kerja di mana dan bagaimana. Jadi waktu SMA itu hanya pemikiran singkat. Jadi saya tuh waktu itu suka kimia dan matematika. Saya cuma browsing jurusan kuliah yang banyak matematika sama kimia. Muncullah nomor 1 farmasi. Ada ya orang suka matematika gitu. Biasanya orang tuh kayak bosan gitu kan sama matematika. Ini mana suka? Hebat. Terima kasih ya. Kalau boleh tahu ini selama Budian SMA, apakah Budian pernah ikut organisasi atau gimana? Pengalamannya ikut Oke, saya SMA itu OSIS. Kemudian kuliah juga namanya itu kalau kuliah himpunan mahasiswa farmasi HMP. Jadi HMP itu kayak OSISnya khusus farmasi, khusus jurusan. Ya, jadi kalau kuliah itu ada tingkat universitas, ada tingkat fakultas, ada tingkat prodi. Nah, saya yang paling bawah yang prodinya. Kalau dari SMA dulu itu zaman saya sebelum pandemi, SMA di Malang itu dia gengsinya adalah pensi. Kalau pentas seni? Tahu dong pastinya. Nah, pentas seni itu adalah ajang bergengsinya anak SMA. Jadi dulu tuh kita undang pensi, undang artis itu dari biaya 0. Jadi saya pengalaman nyari sponsor, kemudian nyari lobby artis, undang artis. Biasanya kita nyewanya di gedung dom, karena kan butuh banyak orang. Ya. Nah tahun saya itu tembus 3.000 penonton. Wah, hebat. Kalau boleh tahu, Dian ini SMA di mana sih? SMA 9. Oh, dekat sini. Saya mendengar juga Budian menjadi asisten. Kalau boleh tahu kerjaannya kalau asisten dosen di farmasi itu lebih ke praktikum. Jadi hampir sama kayak guru praktikum. Cuman bedanya dosennya ada di situ, tapi kita yang menghandle semua mulai dari laporan praktikum, penjelasan praktikum, pengumpulan sampai penilaian itu kita handle semua. Berarti hampir sama dengan guru ya Bu? Iya, kurang. dari banyaknya pekerjaan itu, kenapa Budian lebih memilih jadi guru? Karena menurut saya mengajar itu menyenangkan. Menyenangkannya itu dari mana? Sedangkan biasanya tuh banyak yang murid-murid bandel, nakal, Nah, itu karena saya pernah jadi siswa. Jadi saya tuh tahu sebenarnya, oh anak ini tuh nyontek, oh anak ini tuh sebenarnya nggak ngerti. Karena saya kan SMA itu sudah tahu teman saya dari segala segi nyontek itu sudah tahu. Ya. Nah, jadi kalau sudah mulai badannya nggak tenang, itu pasti sudah antara dia nggak bisa jawab atau bingung mau jawab apa. Ya, yang pastinya nanti cari contekan. Sampai Google Form aja saya tahu. Oh ini ada yang nyontek, jadi dia masuk nama dulu, keluar jawabannya, berarti dia jawab. Oh bisa dilihat gitu ya Bu? Bisa. Wah, kasihan. Tapi sudah terbongkar di sini. Ya. Untuk berimpresikan ke murid-murid kamu bagaimana? Wow, luar biasa. Luar biasa dari apa? Semuanya. Maksudnya itu muridnya ada yang nakal kah? Atau enggak sih kalau nakal enggak.
cuman kreatif Kreatif dari sisi apanya? segalanya. Segalanya. Kita spesifikkan Bu. Dari sisi mengeles kalau nggak paham, mengeles kalau lupa, Itu sisi kreatif yang sangat Guru kreatif. Itu hukum alam Bu. Dari sisi ngerjain tugas juga rajin. Hati menyontek. bukan beda topik itu. Untuk kesibukan Budian kali ini kan mengajar sama kuliah ya, Bu. Itu susahnya antara mengajar sama kuliah itu apa? Kan pasti ada bentrokan jadwal atau Ya susahnya itu di pembagian waktu. Jadi kan waktu kita bermain itu pasti terpotong. ya Kadang-kadang teman-teman ayo main tapi kita nggak bisa. Itu pasti. Waktu tidur juga terpotong. Yang harusnya kita bisa kerja tugas mungkin dari siang, kita bisa baru bisa malam. Kemudian kalau jam bentrok itu kalau saya siasati dengan teman saya. Jadi itulah pentingnya kenapa kita itu baik sama teman. Kenapa? Ketika nanti dosennya mau ngubah jadwal, teman saya langsung tahu oh saya nggak bisa, jadi saya nggak ada di situ, tapi saya dilobikan jam. Jadi menurut saya temen itu nggak cuma buat main-main aja, tapi bisa membantu. Kita juga bantu, bukan kita dibantu terus kita diam aja. Sama halnya juga dengan kerja kelompok. Karena kalau kerja kelompok kan harus bareng-bareng. Nah waktu kerja kelompok itu kadang-kadang nggak bisa. Jadi harusnya kerja kelompok jam 9, tapi karena ada yang kerja ditunda. Ada yang kerja ditunda. Jadi kita baru bisa kerja kelompok itu jam 10 malam biasanya. Jam-jamnya orang jam-jamnya ngantuk, orang tidur, orang ngantuk ya sudah nggak fokus semua. Tapi ya itu waktu yang pas. Maksudnya teman-teman saya juga sudah selesai kerja. Ya free-nya memang jam 10 malam. Nah itu kan jam-jam orang ngantuk ya orang tidur. Nah jadi kita siasati misalnya mata pelajaran ini saya ambil yang susah sama saya yang gampang. Nanti lain waktu mereka ngambil yang susah saya ambil. Ya, Itu adil. Jadi menurut saya adil itu nggak harus sama rata, tapi tahu porsi. Pengalaman yang mengesankan selama kuliah atau bekerja? Selama bekerja atau kuliah. Kalau selama kuliah, pengalaman saya yang paling berkesan itu, saya tuh kuliah itu kan kalau libur itu kalau dari genap ganjil, semester genap ke semester ganjil 3 bulan. Kalau dari semester ganjil ke genap 1 bulan. Saya tuh nggak pernah libur, merasakan libur 3 bulan. Saya paling cuma seminggu, 2 minggu di rumah, habis itu saya ke kampus. Kenapa? Entah diminta tolongin apapun, pasti ke kampus. Jadi saya tuh cuma 1 minggu free di rumah, setelah itu pasti ke kampus. Ada aja gitu. Ada aja acaranya. Saya bikin hand sanitizer, disuruh bikin video. Kalau dulu kan praktikum masih online. Jadi video praktikum dibuat itu liburan. Jadi selama liburan itu bikin video, terus salah ulang. Jadi saya dari semester awal itu nggak pernah namanya ngerasain libur 3 bulan. Jadi paling enggak itu cuma seminggu, paling lama 10 hari. Habis itu saya ke kampus. Awal masuk Skafama gimana? Kenapa kok bisa sampai ngajar di Skafama? Ceritanya bagaimana? Jadi awal tahun kemarin itu saya ditawarin ada lowongan di SMK Farmasi. Nah, kebetulan saya juga bidangnya farmasi, terus saya juga ada pengalaman ngajar, jadi dan Pengalaman ngajar berarti sebelum ngajar di SMK Farmasi Maharani ini dia ngajar di mana? masuknya asisten Yang asisten dosen itu. Kemudian ada nggak sih motivasi untuk kami untuk terus ikut kami? motivasi saya. Motivasi buat kalian. Jadi kan kalian masih SMK, menurut saya tuh puas-puasin gali semua, Puasin mainnya. jangan mainnya juga. Enggak. Ya, Kalau mainnya iya. Organisasinya digali lagi karena pelajaran itu belum tentu kita dapat pengalaman lebih gitu loh. Kalau kita cuma sebagai siswa biasa ya kita cuma dapat pelajaran ulangan pulang selesai. Ya. Tapi kalau kita ikut organisasi kita bisa ketemu orang, bisa tahu caranya ngelobi orang, bisa kena judesin orang juga. Iya, itu Gimana
kita ngatur waktu. Terus ide kita, oh kita mau buat acara ini. Antusiasnya anak-anak, teman-teman ada nggak? Kan itu pola pikir kita. Jadi kita merancang sesuatu kan pasti kita memikirkan antusiasnya ada nggak, manfaatnya ada nggak, income baliknya ke kita ada nggak. Dari merancang ke kenyataan itu beda jauh. Kita rancangin sesempurna apapun, nanti hari H pasti ada improve-nya. Pasti ada yang ambil alih. Nah, cara untuk kita mengambil alih suatu kondisi yang kacau, itu yang kalian nggak dapat dengan kalian duduk belajar aja. Itu yang kita dapat saat organisasi. Ya, jadi selama SMA masih belum terlalu padat, belum kuliah, belum kerja, Oke, mungkin cukup sekian saja perbincangan kita hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi ya, Bu. Dan semoga dari apa yang kita bicarakan dapat menghasilkan manfaat. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan Budian. Mohon maaf jika selama podcast berlangsung terdapat pertanyaan tidak berkenan. Saksikan Bakso Skofam episode selanjutnya. Untuk teman-teman di rumah, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Pak Topan Said, Jangan lupa senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, luar biasa, tetap semangat. Kasus Kafama, TikTok.